Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Iza Afkarina, NIM 21101010019. Di sini saya akan membuat video pembelajaran PAI tentang materi iktikaf MTS kelas 8 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah media pembelajaran PAI. Berikut videonya. Cekidot. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari iktikaf. Iktikaf berasal dari kata akafa yang berarti al-habsu, yaitu menetap, mengurung diri atau menghalangi. Dalam konteks ibadah dalam Islam ialah berdiam diri di masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah dan bermuhasabah atas perbuatan-perbuatannya. Pengertian iktikaf lainnya yaitu berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, zikir, bertasbih, dan kegiatan terpuji lainnya, serta menghindari perbuatan yang tercela. Tujuan melaksanakan iktikaf semata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibadah yang biasa dilakukan di masjid. Niat dari iktikaf sendiri yaitu nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat iktikaf di masjid ini karena Allah. Selanjutnya yaitu hukum iktikaf. Hukum iktikaf asalnya sunnah, tetapi dapat menjadi wajib jika dinazarkan. Contohnya, ada seorang anak, dia akan melakukan ujian. Sebelum melakukan ujian, dia bernazar, pokoknya kalau saya mendapat peringkat 1, saya akan beriktikaf di masjid. Pada akhirnya, anak tersebut mendapatkan peringkat 1, maka anak tersebut wajib melaksanakan nazar tersebut. Iktikaf juga dapat dihukumi haram apabila dilakukan oleh seorang istri tanpa meminta izin pada suami. Contohnya, ada seorang istri. Beliau ingin melakukan iktikaf di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, beliau tidak meminta izin pada suaminya, maka iktikaf tersebut dapat menjadi haram. Selanjutnya, iktikaf juga dapat dihukumi makruh apabila berperilaku dan berdandan sehingga mengundang perhatian orang lain, apalagi lawan jenis, dan dapat menimbulkan fitnah. Selanjutnya yaitu rukun iktikaf. Rukun yang pertama yaitu niat. Jadi, ketika akan melakukan iktikaf harus niat terlebih dahulu. Apabila tidak niat, maka iktikaf tersebut tidak sah. Yang kedua yaitu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Yang ketiga yaitu harus di masjid. Namun, dalam mazhab Hanafi, bagi perempuan diperbolehkan untuk melakukan iktikaf di rumah. Dan yang keempat yaitu orang yang beriktikaf. Selanjutnya yaitu syarat iktikaf. Syarat yang pertama yaitu muslim. Jadi, orang yang melakukan iktikaf harus muslim. Apabila bukan orang muslim tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu sudah balik bagi laki-laki dan perempuan. Jadi, yang dibolehkan melakukan iktikaf yaitu yang sudah balik atau pubertas bagi laki-laki dan perempuan.
Yang ketiga harus dilaksanakan di masjid yang biasa atau masjid jami. Jadi, jika dilakukan di selain masjid tidak diperbolehkan. Yang keempat yaitu telah berniat iktikaf. Jadi, orang yang melakukan iktikaf harus berniat terlebih dahulu. Apabila tidak berniat tidak diperbolehkan. Yang kelima yaitu berakal dan suci dari hadas besar. Contohnya bagi perempuan yang uzur. Apabila perempuan tersebut ingin melakukan iktikaf, maka harus menunggu masa uzurnya selesai terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama yaitu gila. Jadi, orang gila dapat membatalkan iktikaf. Yang kedua yaitu mabuk. Jika orang tersebut ketika melaksanakan iktikaf terus mabuk, maka iktikafnya dapat batal. Yang ketiga yaitu pingsan. Ketika orang tersebut melakukan iktikaf dan tiba-tiba pingsan, maka iktikafnya batal. Yang keempat yaitu murtad. Apabila orang tersebut keluar dari agama Islam, maka iktikafnya dapat batal. Yang kelima bersetubuh. Yang keenam yaitu tertidur dan mimpi basah. Yang ketujuh yaitu bersentuhan kulit dengan adanya syahwat. Contohnya bersentuhan dengan lawan jenis. Yang kedelapan yaitu keluar dari masjid tanpa adanya kepentingan. Namun, apabila seseorang yang melakukan iktikaf mempunyai kebutuhan yang mendesak, contohnya seperti hendak buang hajat, makan, minum, berobat, tentu saja boleh meninggalkan tempat iktikafnya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang diperbolehkan ketika melakukan iktikaf. Yang pertama yaitu tahajud. Jadi, orang yang melakukan iktikaf diperbolehkan melakukan sholat tahajud. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Yang ketiga yaitu zikir sekaligus mengingat kematian. Kita sebagai umat muslim harus selalu mengingat kematian. Jadi, ketika melakukan iktikaf diperbolehkan melakukan zikir sekaligus mengingat kematian. Yang keempat yaitu memohon ampunan sesering mungkin. Jadi, kita sebagai umat muslim harus sesering mungkin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan juga kita harus menjauhi larangannya dan mendekati perintahnya. Yang kelima yaitu menambah wawasan tentang malam Lailatul Qadar. Waktu terbaik ketika melakukan iktikaf yaitu 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu amalan yang dianjurkan ketika melakukan iktikaf. Amalan yang pertama yaitu sholat. Jadi, ketika kita melakukan iktikaf, maka kita dianjurkan sholat sesering mungkin. Amalan yang kedua yaitu bersholawat. Jadi, ketika kita melakukan iktikaf, dianjurkan untuk bersholawat, apalagi bersholawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Yang ketiga yaitu perbanyak zikir. Jadi, ketika kita melakukan iktikaf, kita dianjurkan untuk perbanyak amalan zikir.
Yang keempat yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Jadi, ketika kita melakukan iktikaf, dianjurkan untuk perbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kelima yaitu mengurangi hubungan dengan orang banyak. Jadi, ketika kita melakukan iktikaf, dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak. Selanjutnya yaitu hikmah melakukan iktikaf. Hikmah yang pertama yaitu iktikaf untuk mengevaluasi diri. Jadi, ketika kita melakukan iktikaf itu untuk mengevaluasi diri kita, bahwa kedepannya kita tidak boleh mendekati atau melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menjauhi larangannya dan mendekati perintahnya. Yang kedua yaitu membangun hubungan antara Allah dan manusia. Kita harus membangun hubungan antara Allah dan kita agar kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu beribadah lebih khusyuk. Jadi, hikmah yang kita dapat ketika melakukan iktikaf yaitu beribadah kita menjadi lebih khusyuk. Dan yang keempat yaitu menjauhkan diri sejenak dari kesibukan dunia. Jadi, hikmah yang kita dapatkan ketika melakukan iktikaf yaitu jauh dari kehidupan duniawi dan kita dapat lebih memikirkan kehidupan akhirat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.